Halo, perkenalkan nama saya Rubila Aladabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme yang berasal dari kata metabole Yunani yang berarti berubah. Dan selain itu, keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan atau penyusunan senyawa kimia tertentu. Nah, yang perlu kita ketahui, metabolisme ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu ada anabolisme. Apa sih anabolisme? Anabolisme adalah reaksi kimia dalam makhluk hidup yang mana terjadi pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi. Contohnya itu apa? Fotosintesis dan kemosintesis. Dan kalian jika belum tahu fotosintesis itu apa, nah ini dia. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, selanjutnya ada kemosintesis. Kemosintesis ini berasal dari kata kemo yang artinya kimia dan sintesis yang artinya pembentukan. Jadi, kemosintesis itu adalah reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Nah, itu merupakan penjelasan yang pertama. Dan selanjutnya yang kedua ada katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian zat kompleks menjadi zat sederhana yang menghasilkan energi. Contohnya yaitu respirasi aerob, fermentasi anaerob, dan juga fermentasi aerob. Nah, apa sih respirasi aerob? Adalah proses penguraian senyawa dengan bantuan oksigen atau sebagai proses reaksi pemecahan senyawa glukosa yang membutuhkan bantuan dari oksigen. Nah, yang kedua ada respirasi anaerob atau fermentasi. Adalah reaksi respirasi yang terjadi tanpa adanya bantuan oksigen. Pada respirasi anaerob, energi langsung dikonversi dari karbohidrat. Yang ketiga ada fermentasi aerob. Adalah fermentasi yang melibatkan penguraian substrat jenis bahan pangan dengan adanya oksigen. Fermentasi anaerob ini terjadi penguraian substrat tanpa adanya oksigen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Fungsi enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi kimia. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di sini. Selanjutnya ini ada gambar faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Terus konsentrasi enzim dan juga nomenklatur dan klasifikasi enzim. Penggolongan enzimnya itu ada dua. Yang pertama ada golongan hidrolase dan yang kedua ada golongan desmoflase. Dan untuk yang hidrolase itu mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir, sedangkan desmolase dapat memecahkan ikatan. Nah, ini merupakan skema proses glikolisis. Ini skema siklus Krebs. Selanjutnya ada skema transport elektron dan juga ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Dan perbedaan antara fermentasi alkohol dan cuka. Fermentasi alkohol, anabolisme karbohidrat, skema reaksi terang, aliran elektron siklik, jalur Hertzsprung, keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme, faktor-faktor yang mempengaruhi katabolisme dan anabolisme, dan yang terakhir adalah keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Sekian dari saya, terima kasih.